Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Makasih Pak Tasrika, Bu Dewi, sama Bu Fitri ya. Kita bisa berkumpul pagi ini. Bu Fitri masih lama ya cutinya, Bu? Sampai awal Desember. Awal Desember lah ya masuknya ya. Bu Fitri lagi cuti melahirkan ya. Nah ini Bu, kita di jurusan, kita kan belum pernah ketemu di jurusan selama semester ini kan ya. Nah kemarin itu kami di calon guru penggerak itu punya prakarsa tuh ini perubahan gitu, jadi perubahan pada murid. Jadi pada sampai saat ini saya itu udah punya ide 2 prakarsa perubahan. Itu yang pertama yang seperti yang kita bahas yang visi sekolah itu, yang visi dari jurusan itu kan terwujudnya insan berteknologi tinggi, cerdas, indah, ramah sehingga mampu membangun pariwisata global. Nah, pada saat itu saya ini sudah membeberkan ini di depan umum. Pada saat itu pendampingan individu di depan wakur, di depan kepala sekolah. Nah, untuk sampai saat ini itu tuh di UPW, jadi kemarin itu saya ditodong sama wakur. Bu Lisa, gimana nih tentang prakarsa perubahannya? Jadi yang seperti saya iniin di grup kemarin. Nah itu kan anak-anak kita ini kan sekarang itu amburadul, patas loh. Nah itu saya minta tolong ibu-ibu sama bapak semua, kita bersama-sama kita lebih memperhatikan lagi anak-anak sekarang. Jadi kita gimana ya caranya kira-kira kita mewujudkan anak itu berteknologi tinggi. Jadi setiap pembelajaran kita berbasiskan ke ini internet gitu, ke digital, misalkan pemasarannya dan sebagainya. Terus untuk ininya juga ramah, anak kita jauh banget dari ramah pasti. Nah itu kita biasain. Nah terus untuk yang indah. Nah indah ini kan dia bersih, enak dipandang kayak gitu. Kayak kemarin itu pas upacara, kelihatan banget sih. Siapa namanya tuh yang dirjennya? Megina itu kukunya ya ampun, kelihatan banget kemarin. Nah, itu tugas kita bersama, gimana caranya ininya kita lebih tertib lagi. Jadi setiap masuk mungkin Pak Tasya, apalagi di kelas 3 kan banyak Pak Tas kan yang mengajar kan di kelas UW 1 banyak. 11 12 UW 1. Banyak. Ada sesuai wali kelas itu. Iya, tangan. lagi wali kelas ya Pak Tas ya. Tangan mungkin cuma sebab salah kuli. Mana? Enggak ada sama tangan. Nah, kita ini baik, misalkan pas masuk tuh diperiksa. Anak tindakannya dikerucut Pak. Betul lah. Jadi pun diam. Kadang-kadang Helmi harus cara berkali lah. Setelah jadi pas saat kita masuk kita bersihin, kita pokoknya tertib. Jadi sering juga kulihat anak-anak ini ada yang pakai seragam tiketing, ada yang pakai baju putih abu-abu di jalan 1 hari itu. Kalau aku yang nggak misalkan ini nggak pakai celana baik pasti laku hukum. Jadi kita kembali lagi kita bikin kayak kesepakatan kelas itu. Kesepakatan jadi bersama pakaian harus tertib dan sebagainya kayak gitu aja deh ya. Intinya kita lebih ke peduli lagi, kita balik lagi peduli ke anak-anak, kita menertibkan mereka dengan cara ini tadi kita bikin kesepakatan dulu di awal ke mereka. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada program pembelajaran, program yang berdampak pada siswa. Saya di sini merancang gini Bu, Bapak Ibu. Untuk program yang berpihak pada siswa, pada murid itu saya
mengembangkan kreativitas murid melalui program Teaching Factory for Student Agency sehingga mampu berdaya saing. Maksudnya gini, untuk di UPW khususnya ya, Teaching Factory kan memang Teaching Factory itu kan mungkin Bapak Ibu semua udah tahu. Kalau Teaching Factory itu kita praktek di dalam kehidupan nyata, tapi itu juga merupakan praktek untuk ekonomi ya. Misalnya menghasilkan sesuatu produk yang bisa dijual, tetapi itu bagian dari praktek kita. Memang sih itu udah terjadi dari dulu juga kita udah punya UPW, punya TEFA, bikin paket tour, terus tiketing kayak gitu. Cuman pada ini kembali lagi kita kurang melibatkan siswanya di sini. Maksudnya bukan kurang melibatkan siswa, memang siswanya. Memang selama ini udah sih, tapi kita kan semua itu ide dari kita biasanya. Kembali lagi di sini, jadi gimana caranya kita itu ini awalnya itu semuanya dari siswa gitu. Jadi mereka yang punya ide kayak misalkan pakai tour. Nah mereka yang punya ide, mungkin Ibu Dewi udah melaksanakan kelas 3 ya, saya di kelas 2 untuk pakai tournya. Jadi nanti mereka gimana Bu Dewi programnya? Mereka menjual nggak nanti pakai tour itu yang kemarin jalan ke mentok? Itu kami menganalisis, jadi sesuai dengan target kami tidak ada yang menjual kan, jadi kami serahkan ke PKK kalau penjualan. Gitu, ke PKK. Kalau P3 itu kan semua kompetensi dasarnya itu menganalisis, mempelajari, membuat kan. Kalau masalah itu balinya kewirausahaan yang mengajarkan. Iya sih, berarti ada kontribusi Pak. Tas gimana? Setahu aku pernah ngajar ketika kelas 12 Bu, ada Bu promosikan Bu Kadir. Ya, kalau semester 1 ini sampai semester 2 Semester pun dua, tidak ada Pak. Dia tuh menganalisis keterampilan, mulai dari keterampilan. menganalisis, membuat menganalisis, mempelajari single supplement. Ada Pak. Ya, nanti kita buka lagi. Tidak salah dikati. Nah, nanti kerjasama aja Pak kewirausahaan. Memang sih kayak Boga itu kan menjual produknya ke kewirausahaan kan. Ya. Mereka Di P3W mereka itu membuatnya, mempelajari cara membuatnya, lah jadilah sampai dengan brosur misalnya. Nah, di PKK tadi ya sebaiknya mereka itu apa yang sudah dari mereka buat itu, nah di PKK tadi mereka mempromosikan, boleh ke kelas, boleh keluar, boleh kemana tadi. Itulah namanya tadi pembelajaran tadi saling berkesinambungan. iya, jadi memang berarti makanya sekarang kan yang kelas 11 itu satu orang guru jadi satu kakak gitu, jadi saling berhubungan dalam produktif itu. Nah nanti maksud saya itu saya harapkan kedepannya kalau ini kan kita beli pakai tour aja yang bisa menjual kan, nanti itu bisa di pakai tournya, terus tiketing memang kita udah menjual, tapi kita selama ini kita jarang melibatkan siswa juga Bu ya. Terus di guiding guiding sama Mais kan kita belum tersentuh kan untuk menjual produknya. Maksudnya kita belum bisa memasarkan guiding kita itu untuk dilibatkan, kecuali casual kayak gitu. Jadi mungkin anak-anak bisa kita latih sehingga mereka itu ini ada bisa ada nilai jualnya gitu. Gimana Mas? Pernah aku promosikan gitu melalui anak tuh kan, waktu di kelas 11 tuh. Iya, maksudnya, itu udah bagus batas. Kita makanya kita tingkatkan lagi sekarang. Jadi memang anak-anak itu memang idenya mereka, misalnya mau jual pakai tour apa, kita cuma mendampingin aja. Jadi itu tadi yang student agency tadi, jadi kepemimpinan pembelajaran itu berpusat pada siswanya sama pada muridnya. Jadi murid itulah mengeluarkan pendapat, mereka yang mempunyai ide, mereka yang menjalani, kita cuma mendampingin mereka sehingga mereka itu mengeluarkan produk, sehingga nanti diharapkan kalau mereka lulus itu sudah bisa berwirausaha, karena kan SMK itu kan ini kunci utamanya kan berwirausaha, itu diharapkan. Jadi seorang tour operator. Ya, gimana Pak Tas? Tapi yang berarti ada 2 poin maksud saya pertemuan kita pagi ini. Yang pertama itu tentang kerapian, kebersihan anak itu. Kadang-kadang masalah kebersihan sih kok. Dia masak nak masuk adik tong sampah penuh kelap itu. Kalau berikut lah kayak
sengaja tentu kan Anak-anak kita ini rusak kan kadang-kadang anak baru 30-an cewek. Pak, Gitu 30-an lah. orang. Jadi memang Anak buahku bayi itu kan. ya, memang, Kadang-kadang memang itu setiap istirahat harusnya buang sampahnya itu pasti itu. Nah, yang penting kerapian. Saya tuh punya ide, cita-cita gitu, anak kita itu memang kayak anak SMK 4. Kita tahu anak SMK 4 dimanapun dengan stylenya. Bisa nggak kita menciptakan dengan tampilan aja orang udah tahu, oh ini anak pariwisata gitu. Itu yang pengen saya diskusi untuk Bapak Ibu semuanya. Gimana kira-kira kita membangkitkan itu. Jadi kan melalui pembiasaan pemerintah memang nggak semudah membalikkan telapak tangan, butuh proses. Tapi kembali lagi ke kita, kayak ini aja dulu yang kemarin-kemarin itu yang sebelum corona mungkin ya, sebelum corona itu kita udah tertib. Tadi begitu masuk, pada saat itu udah tertib. Anak-anak rambutnya ini semua, di harnet semua. Terus kalau pakai baju praktek itu digulung. Tapi sekarang itu kayaknya udah nggak ada lagi gitu. Karena Banyak pengaruh anak. dari itulah. Nah, Anak-anak jadi ya. sekarang Pak, kalau misalkan anaknya pakai cikam itu, anak OPW dimanapun ambil. Saya udah banyak ambil minta itu. Kalau mereka di akhir semester mau kita balikin, ya nanti ini urusannya. Pokoknya yang sekarang ambil dulu, jadi yang lainnya enggak ini. Karena kan anak bandah banget kan sekarang yang pakai cikam itu kan. Gitu. Terus pakai baju ini, pakai baju praktek itu ikan. Oke, ada yang mau didiskusiin lagi Pak? Bu Pit? Belum ada suaranya. Mungkin kalau untuk kerapian akan lebih baik dikasih peraturan tertulis atau hukum denda atau gimana yang bikin siswa itu takut buat melanggar gitu. Kalau nggak pakai baju jurusan sesuai dengan mata pelajaran mungkin didenda 5.000. Tapi mungkin banyak opsi lain mungkin hukuman. Iya. Tapi ya intinya dikasih efek jerah. Ya, untuk itu tadi mungkin kita masih balik lagi ya Bu Pita, kita mungkin masih teledor karena anak-anak ini sekarang apalagi ya itu nggak bisa dikasih tahu 1 atau 2 3 kali. Nah, masalah hukuman itu mungkin bisa jadi opsi kita yang terakhir. Untuk saat ini kita melalui pendekatan dulu aja. Pendekatan kita kasih tahu setiap kali ini kita kasih tahu kayak gitu. Kayak gitu aja dulu Bu Pit. Karena dia Akhir semester. Iya. Kayak gitu. Mungkin Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berfaham.